Shalom dan salam jumpa dalam acara renungan dan doa untuk edisi Sabtu 11 Februari 2023. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kembali kami tunduk kepala dan mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kami. Tuhan berkuasalah atas kami semua, baik hamba-Mu ini, jemaat dan sahabat renungan dan doa. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini untuk edisi Sabtu 11 Februari 2023 dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah.' Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari Sabtu ini, berbahagialah orang yang tabah dalam pencobaan. Saudara-saudara, setiap orang punya pergumulan. Pernah mengalami masa-masa sulit, ujian bahkan cobaan. Cobaan kadang melemahkan orang lain, juga melemahkan diri sendiri. Tetapi ada juga orang yang dalam pencobaan, ketika ia sabar, ia dapat bertahan dan ia dimenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita mendengar orang mengeluh pencobaannya terlalu berat. Dikatakan di sini pencobaan itu muncul karena keinginan, bukan datang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mencobai. Karena itu kita diminta supaya mengenal diri kita dan keinginannya. Jangan sampai keinginan itu membuahkan dosa. Dan ketika menjadi matang dosa itu, maka yang terjadi adalah maut. Kita dinasihati firman Tuhan seperti Yakobus menasihati orang-orang Israel atau Yahudi yang berada di rantau. Sebagai sebuah penggembalaan
bahwa mereka yang sabar dalam pencobaan itu akan bahagia. Bahagia di sini menunjukkan kepada sesuatu hal yang akan diterima mereka jikalau sabar dalam pencobaan. Disebut sebagai mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi di sini semacam kekerasan, penganiayaan, cemoohan, mungkin juga bulian akan keyakinan mereka terhadap Allah di dalam Yesus Kristus. Dan mereka yang mengasihi itu mengalami pencobaan-pencobaan, bahkan penganiayaan. Dinasihati untuk tidak melawan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sabar, tabah. Tentu di sini mengandung arti dan makna yang sangat luas. Ketika tabah, di situ ada kesabaran. Ketika di situ dikatakan tabah, di situ ada juga yang namanya tidak membalas dendam atau memberontak. Dan ketika tabah tetap tekun mengasihi Tuhan dalam doa-doa dan sikap hidupnya. Nah, kiranya kita semua yang tentu tidak lepas dari cobaan, ujian, pergumulan dan penderitaan, kita juga selaku orang percaya diminta untuk tetap tabah. Kita menjadi sabar, tidak memberontak, tidak mendendam, dan tetap tekun berdoa dan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang beracara dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu dan pemeliharaan. Engkau mengasihi beberapa anggota jemaat yang boleh membaik, pulih, baik pasca menjalani operasi, juga dirawat di rumah sakit. Semua itu karena anugerah Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami menopang doa anak dari Reni Palalangan, Laura, yang dirawat di rumah sakit Masita. Kami mohon pertolongan Tuhan, berkat pemulihan baginya melalui para medis yang mengambil tindakan dan memberi obat bagi anak kekasih Laura. Kami amini jika Tuhan menghendakinya, ia segera sembuh. Kuatkan orang tua, juga kakek nenek yang turut bergumul atas sakit anak atau cucu Laura. Engkau menolong kami hari ini, Majelis Jemaat Telobatua yang melakukan sidang, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam semangat persekutuan dengan cinta kasih. Sehingga hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan boleh menjadi program untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkuasa atas rumah-Mu yang kudus dan atas seluruh majelis dan semua yang terlibat untuk mendukung suksesnya sidang majelis Jemaat Telobatua. Tuhan, Engkau menuntun kami dan memberkati jemaat, menolong dalam pekerjaan, dalam usaha, melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan dan menghibur yang berduka. Ini syukur kami Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita. Kita akan berjumpa lagi 1 minggu ke depan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan sahabat jemaat tetap semangat dan tetap percaya dan yakin Tuhan selalu menyertai kita semua.